Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan pembahasan Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, yakni ensiklopedi adab Islam. Kita masih berada pada adab-adab yang berkaitan dengan mandi, yakni mandi janabah atau mandi besar, mandi karena sebab janabah atau haid atau nifas, atau mandi di hari Jumu'ah ataupun pada hari Id, atau sebahagian para ulama mengatakan disunnahkan mandi yang seperti ini tatkala sadar dari pingsan. Naam, ala kulli hal, adab-adab yang kita bicarakan ini mandi yang berkaitan dengan raf'ul hadas, yaitu mengangkat hadas. Kita sampai pada adab yang ketiga, yaitu membasuh kepala sebelum badan, ya, di anggota badan yang lainnya. Nah, yakni seseorang sebelum dia menyiramkan air ke seluruh anggota badannya, maka yang paling pertama adalah dia mencuci kepalanya atau membasuh kepalanya. Nah, dan hal ini dianjurkan seseorang menyiramkan air ke kepalanya 3 kali atau 3 tuang, sebagaimana datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimana wa rahimahullah, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu
dan yang lainnya. Yaitu Rasulullah menyatakan, amma ana fa'akhudhu bikaffi thalathan fa'asubbu ala ra'si thumma ufidu ala sa'iri jasadi. Adapun aku, kata Rasulullah, aku mengambil air dengan telapak tangan 3 kali, yakni 3 telapak tangan. Fa'asubbu ala ra'si, lalu aku tuangkan, siram di atas kepalaku. Tsumma ufidhu ala sa'iri jasadi, kemudian aku menyiramkan ke seluruh tubuhku. Di air di ember atau di bejana itu diambil dengan 1 telapak tangan 3 kali. Itu diambil pertama, disiram di kepala sebanyak 3 kali. Nah, ini diterangkan oleh para ulama semisal Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, yakni 3 tuang itu dengan mendahulukan yang tengah, kemudian sisi kepala bagian kanan, kemudian sisi kepala bagian kiri. Jadi yang pertama itu diambil air 1 telapak tangan, disiram di tengah-tengah kepala. Kedua disiram di sisi bagian kanan, dan ketiga disiram di sisi bagian kiri kepala. Kemudian itu menuangkan air ke seluruh tubuh. Ya, tentunya mendahulukan yang kanan berdasarkan keumuman nas dan berdasarkan kaifiyah mandi yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, baik. Yang berikut, adab yang berikut, yakni menyiramkan air hingga sampai ke pangkal rambut. Menyiramkan air hingga sampai ke pangkal rambut. Nah, ini hukumnya wajib. Yani wajib bagi seorang muslim laki-laki untuk membasahi rambut kepalanya dan menyelat-nyelati jika rambut tersebut tebal. Nah, demikian pula dia melepaskan kepangannya jika memang berkepang. Yani ketika rambutnya itu mungkin dia ikat, ya maka dia melepaskannya ketika dia mandi. Ini bagi laki-laki. Nah, ya supaya apa? Ya supaya air itu merata sampai ke pangkal-pangkal rambutnya, pangkal-pangkal kepalanya. Nah, hal ini berbeda dengan wanita. Berbeda dengan wanita. Nah, adapun bagi wanita tidak perlu dia menguraikan rambutnya. Kalau misalnya dia itu orang yang rambutnya tebal, dia ikat rambutnya atau konde misalnya gitu, kepang, maka ketika dia mandi janabah, berbeda sama mandi haid dan mandi nifas ya. Mandi janabah, maka dia tidak wajib untuk membuka kepangannya. Nah, cukup saja dia menyiram air itu ke atas kepalanya. Nah, dan dia pastikan kalau memang air itu bisa merata, bisa meresap masuk ke kepalanya, itu sudah cukup. Sudah apa? Cukup. Nah, kalau dia ada ini khusus untuk mandi apa? Mandi janabah. Tapi kalau dia mandi pada mandi haid atau mandi nifas, ya maka dia melepaskan ikatan rambutnya. Kalau dia kepang rambutnya, maka dia harus membukanya. Nah, taib. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Amar rajulu falyanshur ra'sahu falyaksilhu hatta yablugha usul asy-sya'ri. Wa ammal mar'ah fala 'alaiha an la tanqudahu litaghrif ala ra'siha thalatha gharafatin bikaffaiha. Ya, kata Nabi, laki-laki, adapun laki-laki, maka hendaklah dia mengurai rambutnya, menyiram kepalanya dan mencuci rambutnya sampai ke pangkal rambut. Nah, wa ammal mar'ah, adapun wanita, fala 'alaiha an la tanqudahu. Ya, maka kata Nabi, adapun wanita tidak mengapa apabila dia tidak melepaskan ikatan gulungan rambutnya. Nah, dan apa? Litaghrif ala ra'siha thalatha gharafatin bikaffaiha. Ya, ini cukup bagi dia untuk menyiramkan air ke kepalanya sebanyak tiga gurfah, tiga tuang. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau kita di sini ana beri catatan ya. Kalau kita memperhatikan mandi, adab mandi yang datang dalam riwayat yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh istri-istri beliau, seperti datang dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga datang dalam riwayat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, maka ana kalau mau susun dia ya tertib ya. Nah, itu yang pertama yang disunnahkan, bagian dari adab ya, seorang itu dia membersihkan tangannya, kedua tangannya. Setelah dia membersihkan kedua tangannya, yang kedua dia mengambil air dengan gayung atau dengan tangan kanan, dia tuangkan di tangan kirinya sambil membersihkan kemaluannya. Nah, yang ketiga setelah itu dia kedua telapak tangan ini dia gosokkan pada permukaan yang kasar, apakah dinding ataukah lantai. Ustaz, bagaimana kalau pakai sabun? Ya, ini perkara-perkara ibadah ya. Kalau seorang dia niatkan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang demikian, maka dia mendapatkan pahala mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hikmahnya, ada apa? Ada faedah beribadah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah di situ. Bukan hanya karena seorang, ya Ustaz bersih, tidak ada apa-apa ya, tidak ada apa-apa. Tapi ketika Anda mengikuti sunnah Rasulullah dengan ya bermaksud untuk ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ antum akan mendapatkan apa? Pahala di situ. Ya. Maka mandinya semakin dekat kepada mandi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibadah seseorang itu akan semakin bernilai ya apabila sangat tergantung seberapa dekatnya ibadah orang itu dengan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sholatnya, apakah puasanya, apakah wudunya, apakah mandinya, apakah hajinya, ya, dan seterusnya. Nah, semakin dekat ibadah yang dia lakukan itu mirip dengan ibadah Rasulullah, maka semakin besar nilainya, ya, semakin bagus kualitas ibadahnya. Nah, maka di situ ada nilai ibadah. Maka ada sejumlah perkara dalam agama ini kadang-kadang hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang para ulama tidak menjelaskan hikmahnya, namun para ulama mengatakan di situ ada hikmah ubudiyah, yakni penghambaan. Ya, beribadah kepada Allah dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari nanti ahli fikih membahas sebabnya apa, alasannya ini dan itu dan ini, berbagai macam hal, tetapi hikmah-hikmah yang paling utama adalah ibadah itu sendiri.
ya. Nah, seperti larangan, ya, ada sebuah larangan kadang-kadang diketahui hikmahnya, ya, dijelaskan oleh ahli fikih, ini hikmahnya ini, hikmahnya ini, hikmahnya ini, ya, dan bahkan juga terkadang terjadi perdebatan yang panjang dalam menyebutkan hikmah dari sebuah larangan, ya, tetapi intinya yang tidak diperdebatkan itu adalah larangan itu mengandung nilai ibadah, gitu aja, ya. Nah, mafhum ya. Baik. Maka apa di sini, ikhwan? Itu yang ketiga. Yang keempat, dia berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Dia berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Nah, berwudu untuk sholat, wudu untuk sholat di sini ada dua riwayat. Tetapi yang anak anggap tertibnya lebih baik, maka ketika itu riwayat ini kita gabungkan, ya, dan kita akhirkan salah satunya, yaitu, ya, dia berwudu tetapi tidak mencuci kakinya. Berwudu seperti wudu untuk sholat, ya, membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan sampai lengan, mengusap kepala, giliran mencuci kaki tidak mencuci kaki. Dia tidak apa? Tidak mencuci kaki. Kemudian apa? Itu keberapa tadi? Keempat. Kelima ini. Jadi dia membasahi pangkal-pangkal rambutnya, yaitu dengan cara menyelat-nyelati. Jadi diterangkan di dalam kitab-kitab syarah hadis, ya, semisal Fathul Bari, ya, yaitu kedua tangan ini dicelupkan ke dalam ember yang berisi air itu, lalu diangkat, ya, tetesan-tetesan air yang melekat pada tangan ini dipakai untuk selat-selat ke kepala. Diselat-selati yang pertama 3 kali, ya. Pertama ke tengah, kemudian ke samping, ya, kemudian ke tengah lagi, ya, dilakukan seperti itu sebanyak 3 kali sampai terasa bahwa air itu telah meresap masuk ke dalam pangkal-pangkal rambut. Setelah itu yang keenam, ya, dia tuangkan ke kepalanya 3 kali tuang. 1, 2, 3. Ambil air dengan telapak tangan, dituangkan di kepala 3 kali. Nah, 3 kali ini ya dijelaskan juga oleh para fuqaha. Apakah dengan di 1 kali siram itu pada satu arah di tengah-tengah saja, maka dijelaskan oleh para fuqaha, ya, di dalam Fathul Bari, 3 tuang itu, ya, terdiri dari tuangan pertama di tengah-tengah, tuangan kedua itu di samping sisi kanan, dan tuangan yang ketiganya di sisi kiri. Jadi ambil 1 dituang di tengah, kemudian kedua dituang di sisi kanan, ketiga kemudian dituang di sisi kiri. Nah, setelah itu apa? Ya, setelah itu ya sudah, ratakan air ke seluruh anggota tubuh. Ratakan air ke seluruh anggota tubuh. Yaitu apa? Ya, diambil air dengan gayung, ya, dia siram di kepalanya 3 kali, sisi tengah kanannya 3 kali, kemudian sisi kirinya 3 kali. Setelah itu, tadi dalam berwudu itu kan dia belum cuci kaki, ya, maaf ya, dalam berwudu dia belum cuci kaki. Maka poin yang keberapa di situ? Poin yang ke-8, dia berpindah dari tempat yang dia berdiri mandi siram tubuhnya itu, berpindah ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, lalu dia cuci kaki di situ. Cuci kaki ini adalah cuci kaki bagian akhir dari wudu, karena wudunya tadi itu dia putus, ya, tadi wudunya belum selesai, ya, diselati dengan mandi, dan setelah selesai mandi baru dia sempurnakan wudunya itu, yaitu pindah, geser sedikit dari tempat dia mandi, dia cuci kaki di sana. Cuci kaki sebagai cuci kaki penutup dari membasuh anggota wudu. Selesai itu ya sudah. Nah, selesai sampai di situ. Nah, catatan yang pertama tentang kaifiyah mandi Nabi Sallallahu Alaihi wasallam. Catatan yang kedua, ketika seseorang mandi, apakah boleh dia membaca bismillah
Apakah seseorang yang mandi itu boleh dia membaca bismillah, atau ketika dia wudu dalam kamar mandi boleh dia membaca bismillah? Maka jawabannya, dalam hal ini ada dua fatwa yang dianggap oleh ana sangat baik. Fatwa yang pertama adalah fatwanya Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu dia membaca bismillah tetapi di dalam hati. Ya. Nah, fatwa yang kedua adalah fatwa Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih. Dia boleh membaca bismillah walaupun dia melafatkan membaca bismillah, asalkan dia berpindah di tempat yang bukan di situ dia buang hajat. Yaitu dia tidak sedang buang hajat, atau dia bukan berada di tempat buang hajat, yaitu di atas klosetnya. Ya. Nah, mafhum ya? Maka dia boleh membaca bismillah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, kalau orang awam yang bertanya, antum kasih fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Tapi kalau penuntut ilmu yang bertanya, antum gak bisa kasih fatwanya Syekh Muqbil, bas. Ya. Maka orang yang bertanya tuh lihat-lihat dulu ini fatwa mana yang lebih cocok untuk dia. Ya, jangan sembarangan. Jangan asal. Ya, karena nanti kadang-kadang orang awam kan gak paham. Begitu orang awam bertanya, antum kasih fatwa Syekh Muqbil, terjadi fitnah. Ustaz Junaid bilang boleh baca Al-Quran dalam kamar mandi. Ya kan? Jadi repot kan? Ya. Nah, padahal maksudnya bukan itu. Ya. Maksudnya bukan itu. Maka apa? Likulli maqam maqam. Masing-masing tempat itu ada pembicaraannya sendiri-sendiri. Tidak setiap orang itu antum harus kasih pembicaraan yang sama. Ya. Karena kadang-kadang pembicaraan yang sama itu di sebahagian orang bagus, fair, enak, tapi di orang yang lain justru itu terbuka peluang untuk terjadi kegaduhan. Ya. Maka di sini ada fikih dakwah. Ada fikih dakwah. Ya, ada fikih mengajar. Mengajar itu punya tarifah, punya metode. Ya, Nabi SAW sendiri mengajar metode itu ya. Kadang-kadang ada orang datang tanya gini, Nabi jawab lain. Orang lagi datang tanya pertanyaan sama, Nabi jawab lain lagi. Ya. Ada orang datang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, salat pada waktunya. Ada lagi orang datang, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kata Rasulullah, berjihad fisabilillah. Ada lagi yang datang, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Ya kata Rasulullah, birrul walidain. Ini kenapa begitu? Ya karena inilah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau orang itu dia malas sholat pada waktunya, misalnya dia datang bertanya kepada antum, ya jangan bilang birrul walidain. Ya, sampaikan ke dia perkara yang dia malas lakukan itu. Ya. Nah, ente orang seperti ente ini sholat pada waktunya yang utama. Ya, begitu. Ada orang durhaka kepada orang tuanya, luar biasa kedurhakaannya. Dia datang bertanya, oh ente ini ada amalan yang paling bagus berbakti kepada kedua orang tua. Ya begitu. Itulah metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada nenek-nenek datang kepada antum tanya amalan apa yang paling utama, jangan ngomong jihad. Ya kasihan nenek-nenek jalan aja udah gak kuat. Kalau antum katakan jihad ya repot. Nanti nenek-nenek itu pulang mikir, aduh Islam ini susah. Ya, enggak usah jadi Islam. Islam ini kok agamanya berat banget. Masa saya sudah tua-tua kayak gini disuruh jihad? Ya, begitu. Paham ya? Nah, maka dari itu apa ini ada metode. Ada apa? Metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar. Ya, nah. Dan apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ya ini kembali kepada ilmu. Maka dari itu orang yang mau mengajar, orang yang mau berdakwah itu orang yang harus menguasai uslub dakwah. Orang yang harus menguasai uslub ngajar. Tidak boleh semua orang ngajar. Tidak boleh. Sama dengan orang bicara politik. Tidak boleh semua orang bicara politik. Kalau semua orang bicara politik ya bisa gaduh. Ya, ada seorang petani datang bicara tentang politik. Ada nelayan yang nggak benar-benar datang bicara politik. Ya,
Ada orang yang lulusnya cuma SD bicara pinggir jalan dari pagi sampai pagi tentang politik. Ini orang sekolah politik di mana? Ya, sama dengan persoalan apa? Ya persoalan dapur. Masa ikan, masa sayur, ya, masa kangkung, itu enggak boleh semua orang. Ada ahlinya. Ya ahlinya di dapur itu siapa? Ya wanita atau koki, orang yang sekolah di bidang itu ya. Enggak boleh semua orang. Ya, nanti antum ada latihan militer pulang-pulang mau masak sayur kangkung, kangkungnya berbentuk pistol. Ya. Kan repot. Ya. Nah, iya, begitu. Jadi ini apa? Tidak boleh semua orang. Makanya dari itu berdakwah dan mengajar juga tidak boleh semua orang. Tidak boleh. Ya kalau belajar ya semua orang. Kalau belajar semua orang harus belajar. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Tolibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nanti kalau Ustadz lafadznya keliru dalam ilmu nahu jadi kritikan ya. Kalau jadi dai itu dalam ilmu nahu tidak boleh ada kekeliruan. Kalau keliru-keliru sedikit-sedikit biasalah ketergelinciran lisan. Tapi jangan-jangan kita bicara tentang ilmu besar padahal pelajaran paling dasar dalam ilmu nahu mudhof-mudhofun ilaihi saja tidak tahu. Kan repot. Ya. Orang sudah baca kitab, sudah baca hadis-hadis hukum pelajaran paling pertama dalam ilmu nahu mudhof-mudhofun ilaihi nggak tahu. Lalu ustadznya baca apa? Ngelamun barangkali atau memang dengar aja orang baca kopi gitu ikut. Nah, maka ini bahaya. Maka ketergelinciran orang alim di dalam tarkib nahu itu aib. Itu aib. Tapi kalau orang awam ya biasa aja. Makanya kadang-kadang kita kalau baca hadis itu keliru, anak sering ulang. Kadang-kadang lihat lagi, oh ini sebenarnya tarkib nahunya apa, i'rabnya apa, ini dikasih fathah apa dikasih kasrah, mana yang lebih tepat. Ada satu kalimat kadang-kadang memang bisa dikasih dua harakat, bisa dikasih harakat dhamma, bisa dikasih harakat fathah. Ini mana yang lebih kuat? Maka di sini apa? Nah, di sini butuh ilmu. Ya. Maka tidak boleh sembarangan. Maka orang kalau misalnya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Jadi semua orang memang harus belajar. Kalau belajar itu semua orang. Tapi kalau dakwah tidak boleh semua orang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian sebahagian orang saja yang menyerukan kepada apa? Kebaikan. Sebagian orang yang berdakwah. Artinya dakwah itu tugasnya orang-orang yang memang mumpuni. Ya. Ngajar itu tugas orang yang mumpuni. Ngajar PMP saja harus guru PMP. Ya, ngajar matematika juga harus guru matematika. Nggak boleh guru tata boga ajar matematika. Ntar nanti 1 tambah 1 resepnya jadi apa? Resep kue. Ya, karena dia kan apa? Guru tata boga. Nah, kalau guru tata boga kan belajarnya masakan ini campuran petsin tambah bawang tambah apa jadi nasi padang atau ayam kremes misalnya. Ya. Atau ayam lunak, ayam lunak di Jawa enak. Ayam lunak itu belum pernah masak makan ayam lunak. Nah ini caranya, itu ada ilmunya. Ya. Nah kalau orang yang belajar tata boga dia ngajar matematika, ya Allah ya Rabbi, ini bisa 1 tambah 1 jawabannya jadi bensin tambah asam Jawa kan nanti begitu. Ya. Maka ini tidak boleh semua orang, tidak boleh apa? Semua orang harus diserahkan kepada ahlinya. Diserahkan kepada ahlinya. Makanya dalam urusan apa? Urusan membimbing itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa fas'alu ahlan nas, fas'alun nas atau fas'alu kafan nas. Bertanya kepada seluruh manusia, tidak. Tetapi Allah pisah siapa yang layak untuk ditanyakan kepadanya. Siapa yang layak untuk dijadikan referensi. Maka dalam ayat itu Allah batasi. Batasinya apa? Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada ahli ilmu. Artinya dialah yang berhak untuk menjawab. Itu loh.
Maka Allah tidak suruh tanya kepada semua orang. Tapi kalau belajar, Nabi suruh semua orang belajar. Ya, Nabi suruh semua orang belajar. Tapi Nabi tidak suruh semua orang menjawab. Ya kan? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak suruh semua orang menjawab. Allah Tabaraka wa taala memerintahkan untuk menjawab itu yang ahli saja. Yaitu apa? Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Jadi kalau sudah tahu juga jangan tanya. Ya, ada orang sudah tahu tanya ulang, nggak beradab. Kadang sudah tanya 1 kali, dijawab tanya lagi 2 kali, dijawab tanya lagi 3 kali, dijawab tanya lagi 4 kali. Terlalu banyak tanya. Nanti jadi bingung sendiri. Ya, tanya aja yang belum tahu ditanya, kalau sudah tahu sudah ingat. Selesai. Jangan ulang-ulang. Ya paling-paling barangkali kalau dalam materi-materi yang belum paham benar, ragu-ragu, ya enggak apa-apa tanya lagi. Tapi kalau barang sudah jelas, jagung rebus sama jagung bakar sudah jelas, oh ini bentuknya jagung bakar, ini jagung rebus, jangan tanya lagi, ini jagung rebus ya Ustaz? Iya. Ini jagung rebus apa jagung apa ya? Ya tidak usah, ini sudah jelas, bentuknya sudah jelas, yang rebus itu gimana, yang bakarnya itu gimana gitu. Ya. Nah, maka dari itu apa? Perkara yang tidak disukai dalam syariat itu salah satunya adalah kafratus su'al, banyak bertanya. Banyak apa? Banyak bertanya. Banyak bertanya itu kata orang susu nee. Ya. Susu nee itu apa ya? Udahlah nanti orang yang ikut live dengaran dia dicari di kamus atau di Google susu nee itu. Ya. Nah. Tuh. Paham ya, kawan ya? Nah. Baik, maka dari situ apa? Kita kembali ke topik kita ini tadi apa? Kita katakan yang kedua itu apa tadi? Yang kedua, catatan yang kedua. Kalau catatan yang pertama kaifiyah mandi, catatan yang kedua membaca bismillah bolehkah tidak di dalam kamar mandi. Catatan yang ketiga, di mana tempat seseorang membaca bismillah ketika dia mandi. Ya. Seorang membaca bismillah itu tempatnya di mana ketika dia mandi? Maka jawabannya yaitu ketika pada saat dia menyelat-nyelati rambut-rambut kepala yang pertama. Ya, disitulah terhitung awalnya seseorang mandi janabah. Itu awalnya itu di situ. Kalau tadi cuci tangan, masuk maluan itu pembukaan aja, mukadimah. Ya, mukadimah. Inti mandinya ya itu di situ. Karena apa? Mandi itu catatan yang ke berapa? 4 ya. Catatan yang keempat, karena mandi itu hubungan dengan ini ya. Mandi itu rukunnya hanya 2. Rukunnya hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua adalah apa? Meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Jadi ketika menyelat-nyelati itu adalah proses pertama meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Maka disitulah seseorang membaca bismillah atau basmalah. Ya. Jadi kalau ada satu orang di anjungan begitu, anjungan kapal, ya, tiba-tiba aja dia junub, misalnya dia pengen mandi junub, lihat air masin bagus, air laut, ya udah dia baca bismillah, lompat tak ke dalam air laut, dia keluar, ya udah bisa sholat. Bisa apa? Sholat. Ya kenapa? Ya karena pertama niat untuk mengangkat hadas besar, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Nggak mungkin lah orang masuk ke cemplong di dalam lautan itu air nggak rata ke seluruh tubuh, nggak mungkin. Ya kecuali rambutnya mungkin rambut kayak pohon beringin ya. Udah disiram sama air nggak tembus-tembus. Ya. Nah maka itu perlu diacak-acak. Ya. Mafhum ya ikhwan ya. Na'am wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya, suami istri boleh mandi dari satu bejana. Istilahnya mandi bareng, ya, begitu. Masya Allah ya, Islam ini luar biasa sekali, romantis ya, mandi bareng. Tapi kalau di kos-kosan nggak bisa, kasihan. Ya. Di kos-kosan jangan, kasihan sama tetangga. Ya, tetangganya bingung ini lagi apa, mandi-mandi. Nah. Biar aku lihat boleh nggak Ustadz? Ya jawabnya boleh, boleh.
Dan itu kadang-kadang aja, tapi jangan terus-terusan ya, karena Nabi pun gak mencontohinnya terus-terusan ya. Ya Nabi melakukan hal itu ya sekali aja, 2 kali sebagai contoh, sebagai bentuk syariat bahwa hal itu dalam agama boleh. Jangan mentang-mentang Nabi lakukan hari-hari antum mandi bareng, ya repot ya. Nah Mahfum ya ikhwan ya. Ini yang pertama kali adalah bagian dari sunnah. Apalagi orang yang baru-baru nikah ini, masya Allah ya, baru semangat. Tapi kalau kita yang sudah lama-lama ini ya, semangat untuk mandi bareng ini sudah tidak ada. Nah, ya mas. Nah ini juga kalau badan gemuk sayang ya, badan gemuk kamar mandi kecil ya Allah ya, mandi bareng. Badan gemuk, kamar mandinya kecil ya kasihan. Ya, nah bisa badan kurus juga tapi kalau kamar mandinya kecil juga kan kasihan. Jadi memang kamar mandi itu agak luas-luas sedikit, tidak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Nah ini apa ikhwan? Ya ini riwayat ya, riwayat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Dan itulah kemesraannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangga beliau ya. Nah, artinya ada hal-hal, ada sisi-sisi tertentu yang Nabi lakukan. Ini semua ada manfaat. Ya bukan karena seolah semata-mata ini adalah bagian daripada tuntutan di dalam rumah tangga ya, keharmonisan dalam rumah tangga, maksudnya kata orang happy ya begitu dalam rumah tangga, bukan. Tetapi memang ini ada faedah. Faedahnya apa? Dengan tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, Nabi mempraktikkan secara langsung dan nyata di hadapan istrinya bagaimana cara mandi janabah yang benar, sehingga istri-istri beliau meriwayatkan hal itu kepada umat. Begitu ya. Begitu juga ada wanita-wanita muslimah datang bertanya bagaimana mandi Rasulullah. Kan Rasulullah nggak mungkin datang di hadapan wanita mandinya tuh gini ya. Ya. Jadi ini kan hal-hal yang prinsip ya. Jadi tanya kepada istri Rasulullah. Nah kalau ini hal ini melalui bicara saja kadang-kadang lupa. Nancap di otak itu kadang-kadang juga nggak nancap. Pas lagi bicara gitu kadang-kadang memorinya lari ke tempat lain misalnya kan. Ya bisa jadi kadang-kadang atau error misalnya ya, akhirnya penjelasannya pun kurang mantap. Tapi dengan dia melihat langsung, maka ini akan terkesan dalam ingatan dan ini pelajaran yang paling baik. Maka para ulama mengatakan pelajaran terkadang yang paling baik itu adalah dengan mempraktikkan langsung di hadapan murid. Ya. Nah, maka ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan langsung. Ya. Bukan soal cinta-cintaan. Ya kadang-kadang ini gimana? Dulu itu kita baru-baru menikah misalnya mandi bareng sering, sekarang udah lagi ini tanda-tanda sayang kayaknya. Ya bukan itu persoalannya. Persoalan dulu itu karena Anda masih jahil, jadi mandi sekalian sama-sama, pengen tunjukin gimana loh mandinya Rasulullah. Sekarang Anda sudah belajar, ya sudah, jangan terus-terusan. Ntar nanti ada mandi bareng, ada tamu ya repot. Ya, siapa yang layani? Ya, ada orang salam-salam ya bisa-bisa satu lari keluar duluan dari kamar mandi ya, kacau balau. Ya, nah, mafhum ya ikhwan ya. Maka dari itu apa? Ya orang yang menikah ini yang paling ahsan itu kalau kemudian dia tinggal sendiri. Ya dia bebas di situ bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk ini. Ya, nah. Taib. Kemudian yang berikut. Tidak boleh mandi di air yang diam setelah kencing di dalamnya. Kadang-kadang misalnya kolam renang, seorang dia mau mandi di kolam renang, tapi dia sudah kencingi di situ. Renang-renang kencing, habis itu mau mandi dari situ, dilarang. Hukumnya haram.
Tapi apakah kalau dia mandi di situ sah atau tidak mandinya, selama air itu tidak tercemar oleh air kencing, maka mandinya sah saja, karena air itu tetap dianggap suci selama dia tidak tercemar oleh benda najis. Tetapi perbuatannya kencing di air yang tergenang itu adalah haram. Itu pendapat yang paling kuat. Memang para ulama berselisih. Berselisihnya itu karena mereka berbicara tentang hikmah di balik larangan itu. Maka disitulah terjadi perselisihan. Tetapi tadi sudah ana singgung ya, bahwa terlepas dari hikmah di balik larangan yang para ulama kemudian berselisih pendapat tentang ketentuan atau kekuatan hukum dalam sebuah larangan. Ya, karena kadang-kadang hikmahnya itu yang menyebabkan terjadinya hukum. Kadang-kadang Rasulullah SAW melarang suatu perkara, tapi perkara ini apa haram apa makruh, ya itu kan Rasulullah nggak mengatakan ini haram ini makruh, enggak. Rasulullah cuma larang aja, jangan demikian gitu kan. Kemudian para ahli fikih mulai membahas jangan demikian, jangan ini, jangan haram atau jangan makruh gitu loh. Nah, untuk menentukan itu para ahli fikih mulai membahas apa hikmah dari larangan ini. Kalau ternyata hikmahnya itu berindikasi kepada hal-hal haram, maka ini hukumnya haram, jangannya ini haram. Tapi karena ternyata indikasinya itu kepada hal-hal yang makruh, maka ini larangan di sini, jangannya ini adalah tingkatan hukumnya adalah makruh. Maka anak katakan tadi, anak singgung bahwa terkadang ada sebuah larangan lalu para ulama membahas hikmah di balik larangan itu, maka terjadilah perselisihan pendapat di antara para ulama tentang hukum dari sebuah larangan. Tetapi lebih dari itu semua, sebuah larangan itu adalah dalam rangka ibadah. Ya. Nah, maka di sini ikhwan, larangan datang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Jadi kita katakan adab yang berikut adalah tidak boleh mandi di air tergenang yang sudah dikencingi. Kenapa? Karena ada larangan kencing di air tergenang kemudian mandi darinya. Ya. Nah, itu antum sudah lewati dalam kitab Bulughul Maram. Ya, sudah lewati dalam kitab Bulughul Maram. Tapi kemudian kita bacakan di sini ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaktasilu fihi. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di air yang daim, air yang tenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, tsumma yaktasilu fihi, kemudian dia mandi darinya. Dia apa? Dia mandi padanya, Ya. Maka di sini ada larangan. Karena Nabi larang kencing di air yang tergenang, kemudian mandi pada air tersebut. Maka dari itu adab di sini adalah tidak boleh mandi di air tergenang yang sudah dikencingi. Ya. Kalau ditanyakan apa larangannya, Ustaz? Apa hukum larangan di sini? Apakah haram, apakah makruh? Sebagian para ulama mengatakan larangan di sini tidak sampai pada si haram, hanya makruh saja. Kenapa? Karena ya kalau kencing yang di air tergenang itu volumenya banyak. Sementara orang yang mengencinginya itu adalah cuma sedikit, 1 atau 2 orang. Air itu tidak tercemar sama najis kencing itu, maka air ini tetap suci. Lalu apa larangannya? Air kan tetap suci, ya. Sebagian ulama mengatakan begitu. Tapi Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dari madhab Hanafi, ya, memberikan penjelasan yang luar biasa, yaitu kata beliau larangan di sini haram. Loh, kan airnya tidak berubah jadi najis. Kalau sekiranya air berubah jadi najis, ya iya, karena apa? Karena dia menajisi air, kan haram. Membuat air itu jadi najis kan tidak boleh, ya. Nah, lagi dijawab oleh Imam At-Tahawi bahwa memang persoalannya kalau sebuah orang kencing itu air tidak berubah, tapi larangan di sini bukan karena airnya berubah, bukan. Tetapi larangan di sini adalah sadu ad-dari'ah, menutup jalan untuk menuju kepada kemungkaran. Langkah preventif gitu. Bahasa kerennya larangan di sini adalah
Langkah preventif. Artinya apa? Artinya kalau tidak dilarang hal ini bisa satu kampung datang kencing di kolam renang. Ya, paham ya? Nah kalau satu kampung datang kencing di kolam renang kan kasihan. Mau tak mau pasti tercemar. Ya. Nah makanya itu dilarang. Larangannya itu sadu ad-dari'ah. Langkah preventif untuk menuju kepada sebuah kerusakan. Maka hukumnya adalah haram. Dan ini pendapat yang paling menenangkan. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidh nukilan Imam At-Tahawi ini di dalam kitab Fathul Bari, dan pendapat inilah yang anak pegang. Ya. Nah. Baik. Lalu pertanyaan. Lah Ustadz, kalau para fuqaha ya, anak berikan contoh saja kepada antum bahwa luasnya ilmu fikih itu paling luas. Itu anak berikan contoh kepada antum dengan hadis ini ya, bukan barang pemikiran saja supaya antum punya pandangan, punya wawasan, punya referensi. Perhatikan kalimatnya baik-baik. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri thumma yaktasilu fihi. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di air tergenang. Kemudian Nabi tekankan lagi alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Air tergenang ya sudah pasti tidak mengalir ya. Tapi di situ penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsumma yaktasilu fihi, kemudian dia mandi padanya. Perhatikan kalimat fihi, itu mandi padanya. Maka para ulama mengatakan mandi pada air ini maksudnya apa? Apakah dia mandi pada air tersebut dengan cara dia menceburkan diri langsung ke dalamnya atau bagaimana? Ya. Nah kalau dilihat pada lafadz hadis, maka para fuqaha mengatakan di sini yaktasilu fihi itu bermakna dia mandi dengan cara melompat ke dalamnya. Ya. Fihi, di dalamnya. Jadi dia lompat ke dalam air yang tergenang, yang tidak mengalir, yang sudah dikencingi itu. Pertanyaan. Bagaimana kalau seseorang dia duduk di atas batu atau di tepi air itu lalu dia ciduk dengan gayung siram? Kan dia tidak fihi. Ya, paham maksudnya? Ya, dia mandi tapi tidak fihi, yakni tidak mencebur ke dalamnya. Tetapi dia apa? Minhu, dia ambil darinya. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya begini? La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri tsumma yaktasilu minhu. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mandi di air yang tergenang janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang tidak mengalir kemudian dia mandi darinya. Kan Nabi enggak katakan gitu, ya. Nabi tidak katakan gitu, tapi Nabi katakan ya tsumma yaktasilu fihi, kemudian dia mandi padanya. Ya. Pertanyaan, kalau begitu dia tidak mandi dengan cara menjeburkan diri Ustaz, tapi dia duduk di luar lalu diambil gayung dia siram, gitu. Ya berarti dia mandi darinya bukan padanya. Paham ya? Maka dalam ilmu fikih itu terkadang hukum terbentuk karena ada pembatasan bahasa atau makna. Ya, hukum terbentuk karena apa? Ada pembahasan bahasa. Nah di sini pembahasannya yaktasilu fihi. Timbul para fuqaha mengatakan berarti kalau yaktasilu minhu boleh. Ya kan? Ya ikhwan. Tapi ini bukan tempat untuk anak bahas untuk antum, ini agak luas. Ya. Ini agak luas, cuma anak ingin memberikan gambaran kepada antum sebagai referensi bahwa ilmu agama ini sangat luas. Maka dari itu perlu kajian. Jangan orang bilang hari-hari ngaji, hari-hari kajian. Itu apa? Bilang saja sampai umurmu habis kajian itu nggak pernah tamat. Ya, kenapa? Karena ilmu agama ini sangat luas. Lah persoalan fihi dan minhu saja jadi masalah. Pembahasannya panjang lebar bisa berlembar-lembar kertas. Ya. Maka dari itu sangat luas. Umur kita kalau ngaji setiap hari pun nggak cukup. Ya. Ngaji setiap hari nggak cukup. Lah kita cuma ngajinya kan cuma setiap hari memang, tapi satu waktu. Ya, dari maghrib sampai isya. Ya belum setiap hari itu semua waktu kan belum itu. Mafhum ya ikhwan ya. Lah persoalan lagi.
Apakah mandi di sini adalah mandi keseluruhan? Ana berikan contoh-contoh pembahasan fikih kepada antum supaya antum tahu ternyata lautan fikih itu memang sangat luas. Ya, lautan fikih itu sangat luas. Maka ana akan berikan contoh lagi kepada antum. Sekarang dikatakan begini oleh Nabi dalam lafaz hadis ini, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im allati la yajri thumma yattasilu fihi. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di air yang tidak mengalir, kemudian yang tergenang, kemudian dia mandi padanya. Pertanyaan, mandi ini apakah semua mandi atau mandi janabah? Ya. Larangan mandi di sini apakah semua jenis mandi tidak boleh walaupun mandi tabiat? Sekedar untuk kebugaran, sekedar untuk kesehatan aja, untuk kebersihan, atau memang mandi di sini yang dilarang adalah mandi janabah? Kalau mandi biasa boleh, ya kan? Sebagian ulama mengatakan mandi di sini semua jenis mandi tidak boleh karena lafadznya yaktasilu fihi. Dia mandi darinya, maka mandi janabah, mandi biasa semua masuk dalam kategori keumuman lafadz yaitu mandi. Tapi ingat, sebagian ulama mengatakan bukan. Mandi yang di situ maksudnya mandi janabah. Loh kok bisa? Ya ada hadis lain yang mengatakan yaktasilu minal janabah. Ya itu apa hadisnya? Ya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Ya, termasuk Imam Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan hadis dengan lafaz lain. Apa lafadznya? La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im wala yattasilu fihi minal janabah. Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang dan janganlah dia mandi padanya dari janabah. Jangan dia mandi janabah darinya. Maka mereka mengatakan berarti keumuman lafadz yang mandi di atas dibatasi oleh lafadz ini, yaitu mandi janabah saja. Kalau mandi lain boleh, iya kan? Karena lafadz mandi janabah melarang, gitu loh, membatasi keumuman lafadz. Maka dalam kaidah fikih itu ada yang mengatakan hukum yang bersifat khusus mengikat, itu dia mengikat hukum yang bersifat umum. Ada hukum yang bersifat global, itu ditafsirkan oleh hukum yang bersifat rinci. Ada itu kaidahnya. Ya maka di sini kita lihat mana yang umum, mana yang khusus. Apakah mandi darinya ini umum kemudian minal janabah khusus, ataukah minal janabah umum yang mandi khusus? Ya lebih ribet lagi. Ya karena taib. Lah antum perhatikan di sini. Persoalan yang ketiga, tapi ini bukan jawaban ya, ini ana memberikan gambaran kepada antum saja tentang luasnya lautan fikih. Gambaran persoalan yang ketiga dari hadis ini, coba lihat di sini bahwa larangan di sini kan berkaitan dengan larangan kencing di air yang tergenang dan mandi. Dua-duanya kan berkaitan, ya satu kalimat gitu, yaitu la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri thumma yaktasilu fihi. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mandi di air yang tergenang tidak mengalir kemudian dia mandi padanya. Tapi sambung ya. Di dalam lafaz yang lain juga yang kita bacakan tadi riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Daud dan Al-Imam Al-Baihaqi, yaitu Rasulullah mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im wala yaktasilu fihi minal janabah. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di air tergenang dan janganlah dia mandi padanya, mandi janabah padanya. Persoalan. Kalau dia kencing saja di air itu tapi tidak mandi bagaimana? Kalau dia kencing saja tapi tidak mandi. Ini kan larangan kencing berkaitan dengan larangan mandi. Para fuqaha mengatakan kalau dia kencing saja tidak mandi bagaimana? Ya, paham maksudnya? Paham ya? Nah, itu perdebatan panjang, berlembar-lembar buku antum harus baca tuh. Ya. Nah, tetapi apa ya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terlepas dari itu semua,
Nah di sini kita ingin mengambilkan anak ingin memberikan suatu kesimpulan kepada antum bahwa lautan fikih itu sangat luas. Ya, kalau kita baru ngaji sehari 2 hari baru tamat kitab-kitab tipis, jangan sok jadi Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, jangan sok jadi mufti, jangan jadi ahli fatwa. Ya, jangan mudah memvonis, kemudian jangan pandai berdebat. Ya, nah itu yang ana ingin sampaikan kepada antum. Karena apa? Pengetahuan yang terkadang antum kira sudah banyak sampai tumpah, itu ternyata masih sedikit. Ya, kadang-kadang kan kalau kita punya karung kecil kita kira sudah penuh, ini sudah sangat banyak. Begitu dipindah di karung goni ternyata dia baru di pantat, baru di bagian dasar. Ya, kalau antum pakai karung yang isi beras 15 kilo penuhan antum banyak ini penuh. Ya. Begitu antum pindahkan di karung makanan ayam, kasihan saupret saya. Ya. Nah begitu. Nah, paham ya. Tetapi lebih dari itu semua, ana nasihatkan kepada diri ana dan antum semua bahwa belajar agama itu untuk memahami bagaimana kita beribadah kepada Allah, bukan untuk kewel-kewel. Ya. Karena ilmu agama ini terlalu luas dan kita belajarnya baru sedikit. Nah, jadi tidak boleh jadi bahan berdebat, tidak boleh jadi bahan eksen, ya. Nah, dan seterusnya. Baik. Kemudian akhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, sebagai catatan penutup dalam adab mandi ini adalah bahwa tertib, ya, yaitu di pertengahan dalam jumlah bilangan mandi maksudnya kalau pertengahannya itu kan 3 kali ya, tapi sebenarnya 3 kali itu kan tidak ada batasan ya, bukan harus 3 kali ya, tetapi diutamakan yang ganjil. Bisa jadi orang mandi 5 kali, siraman 5 kali, kepala 5 kali, pundak kiri kanan 5 kali, pundak kiri, atau bisa jadi juga 11 kali misalnya. Tapi jangan pilih yang banyak-banyak kayak gitu, itu juga membuang-buang air. Jadi pertengahan saja dalam jumlah bilangan, yaitu 3 kali itu sudah sangat efektif. Ya, nah demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Adab-adab mandi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita masuk pada adab yang berikut, yaitu adabul ghadab, adab ketika marah. Adab ketika apa? Marah. Adab-adab yang berkaitan dengan marah. Ya. Jadi marah ini ya suatu kondisi yang ya terkadang menimpa manusia. Ya. Bahkan rasa marah itu terkadang manusia sulit menghindar darinya. Nah, ya memang itu sudah merupakan ya bagian dalam kehidupan seorang anak manusia. Tidak ada seorang anak manusia itu yang hidup tanpa marah, tidak ada. Ya, nah marah itu datang kepada seorang anak manusia, kepada siapapun, hatta kepada para nabi. Hatta kepada para nabi dan para rasul. Ya, para nabi dan para rasul mengalami suatu peristiwa atau suatu kondisi di mana mereka juga marah. Tetapi kemarahan mereka itu karena dibimbing oleh wahyu. Jadi kemarahan mereka itu adalah kemarahan yang ditempatkan pada tempatnya sesuai dengan kepentingan wahyu. Ya, sesuai dengan kepentingan wahyu. Ya, sebagaimana apa? Ya sebagaimana Nabi marah ketika datang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, ternyata di rumah Aisyah itu ada horden yang bergambar makhluk burung. Nabi marah, nggak mau masuk di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini marah ya kan? Marah. Tetapi marah Nabi ini karena untuk kepentingan syariat, ya. Marah Nabi ini untuk kepentingan syariat. Jadi marahnya para nabi dan marahnya para rasul itu sesuai dengan kepentingan wahyu. Ya, karena memang mereka dibimbing oleh wahyu.
Tetapi yang ingin kita katakan di sini bahwa kondisi yang namanya marah ini hampir-hampir tidak bisa luput dari anak Adam. Ya. Nah, kondisi ini menimpa manusia kerap kali. Bahkan sering menimpa manusia. Dan sulit manusia itu dapat menghindar dari kondisi ini. Sebab itu apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada seorang laki-laki ketika dia datang kepada Nabi dan dia katakan, ya Rasulullah, ausini, berilah saya nasihat. Maka Rasulullah mengatakan, la taqtab, jangan marah. Ya. Lalu faradda miraran, dia ulang beberapa kali, tinggal katakan, ya Rasulullah, beri saya nasihat. Nabi katakan juga begitu, jangan marah. Sampai 3 kali dia katakan, berilah saya nasihat ya Rasulullah. Nabi tetap mengatakan, la takdob, jangan marah. Artinya apa? Ya kendalikan rasa marah itu. Ya, nah, bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari, makna daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan la takdob, jangan marah itu artinya menghindari segala macam hal atau sebab-sebab yang bisa mendatangkan rasa marah. Ya, ketika Nabi mengatakan jangan marah, ya maksudnya apa? Maksudnya hindarilah sebab-sebab yang bisa menyebabkan rasa marah. Begitu. Ya. Nah. Baik, maka dari itu apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya. Orang yang mampu mengendalikan rasa marah itu termasuk di antara orang yang mampu mengolah kecerdasan mental. Kecerdasan mentalnya mampu diolah. Ya. Orang marah ini kan kadang-kadang sampai bisa membuat dia melakukan hal-hal yang tidak difikirkan oleh dia atau yang dia tidak sadar. Marah bisa membawa orang sampai hilang akal, sampai pada kondisi yang tidak sadar. Nah, maka dari itu ada beberapa hukum, beberapa ketentuan hukum, ya beberapa perkara di dalam agama ini, dalam syariat ini yang tidak terkena hukum karena seseorang melakukannya disebabkan marah yang menyebabkan dia sampai hilang akalnya. Taruhlah seperti apa? Seperti talak. Talak yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talatun jidduhunna jiddun wa huzluhunna jiddu, atau kama ja'a fil hadits, yaitu 3 perkara yang apabila serius maka dia serius, apabila bercanda maka dia juga tetap serius. Ya, diantaranya juga adalah talak. Ya, karena itu talak, nikah dan rujuk. Ya. Nah, maka salah satunya adalah talak. Jadi talak itu walaupun bercanda juga tetap hukumnya adalah hukum talak. Ya, dalam pandangan syariat. Tetapi ketika seseorang marah sampai hilang akalnya lalu dia mengatakan menjatuhkan talak, maka dalam pandangan syariat tidak terhitung. Dalam pandangan syariat tidak terhitung. Padahal Masya Allah ya, perkara ini sangat riskan, bercandanya pun jadi serius gitu. Ya, tetapi syariat melepaskan seseorang yang melakukan suatu perkara dalam kondisi sangat marah sampai hilang akalnya. Di antaranya ini talak. Itu yang Anda maksudkan. Baik. Maka dari itu untuk mengolah kecerdasan mental seseorang, ya, terkhususnya dia mampu mengontrol rasa marah ini, maka ada adab-adab. Yang paling pertama adalah jangan marah kecuali karena Allah. Jangan marah kecuali karena Allah. Artinya apa? Ya artinya dia marah karena seseorang itu melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah. Jadi marahnya dia itu bukan karena orang itu, ya, tetapi marahnya dia itu karena pelanggaran terhadap syariat. Ya. Nah, maka jangan marah kecuali karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, telah datang di dalam riwayat ya, di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ma khuyyiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baina amrayni
illa ikhtara aisarahuma ma lam ya'tham. Fa idza kana al-ithmu kana ab'aduhuma minhu. Wallah man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qat hatta tuntahaka hurumatullah fayuntaqimu lillah. Ya, kata disebutkan dalam hadis bahwa apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diajukan disebutkan ya, hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidaklah diajukan dua pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuyira, diberikan pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua perkara, illa ikhtara aisarahuma ma lam ya'tam. Ya, Nabi pilih yang paling mudah, paling gampang. Kalau ada dua pilihan yang diajukan kepada Nabi, maka Nabi pilih yang paling mudah. Selama yang paling mudah itu perkara yang tidak berdosa. Perkara yang apa? Tidak berdosa. Fa idza kana al-ithmu kana ab'aduhuma minhu. Ya, apabila perkara itu adalah dosa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjauhinya. Yani beliau orang yang paling jauh darinya. Demi Allah, beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi yang beliau hadapi, kecuali apabila larangan Allah dilanggar, maka beliau akan marah karena Allah. Kalau urusan-urusan pribadi itu ya Nabi orang yang paling pemaaf. Ya, misalnya tanahnya dirampas, ya udah Nabi afan aja, ini urusan pribadi ya. Ya kadang-kadang dibilang, wah orang ini begini difitnah, dan semua urusan pribadi. Kalau pribadinya itu Nabi biasa aja. Tapi kalau urusan syariat Allah yang dilanggar, misalnya agama dilecehkan, wah ini Nabi orang yang paling marah. Karena kemarahan Nabi ini karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya maka di sini ada faedah catatan, ada catatan ya, ada catatan tambahan yang anak ingin berikan kepada antum di sini, bahwa Nabi itu kalau diberikan dua pilihan, beliau pilih yang paling mudah, selama yang paling mudah itu bukan perkara yang haram. Artinya apa? Karena innad dina yusrun, agama ini adalah mudah. Jangan memberat-beratkan dalam urusan agama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'ithtum li muyassirina. Sesungguhnya kalian ini diutus untuk dimudahkan. Ya. Kalian tidak diutus untuk mempersulit. Kemudian kata Nabi, basyiru wala tunaffiru, sampaikan kabar gembira, jangan membuat orang lari dari dakwah. Artinya apa? Ya artinya selama perkara itu adalah bukan perkara-perkara yang haram, maka Nabi selalu memilih yang paling mudah. Itu yang kita katakan sering itu ya, sesuai dengan uruf. Jadi kalau di dalam kondisi masyarakat ada suatu perkara yang dianggap baik oleh masyarakat dan dilestarikan oleh mereka, selama perkara itu tidak berdosa, jangan diganggu-gugat sudah. Ya, jangan diganggu-gugat. Selama perkara itu tidak berdosa. Ya, paham ya? Nah, tapi kalau memang perkara itu berdosa ya tidak boleh, harus diterangkan hukumnya ini tidak boleh. Ya tapi kalau memang perkara itu misalnya perkara yang tidak berdosa, ya sudah, tidak usah repot-repot di situ. Misalnya orang khatib khutbah pakai tongkat, tongkat ini tongkat pemukul Nabi Musa, ini ambil aja buang misalnya, tidak boleh. Ini tidak bertentangan dengan syariat, biar aja dia khutbah dengan tongkat, tidak ada masalah. Ya. Jangan repot, gitu loh. Jangan suka repot. Lah misalnya juga khatib, itu dia khutbah kemudian dia turun, bukan dia yang jadi imam, misalnya orang lain yang jadi imam. Ini tidak bertentangan juga, tidak berdosa. Artinya kalau orang lain jadi imam berdosa, itu tidak boleh. Kita harus paksakan, tidak boleh yang khatib harus imam, karena kalau khatib tidak jadi imam berdosa. Nah, itu. Tapi kalau khatib tidak jadi imam juga tidak berdosa, ya sudah, tidak usah diutik-utik. Nyantai aja di situ babnya. Pilih yang paling mudah. Selama yang paling mudah itu apa? Tidak berdosa. Ya. Begitu juga ketika antum adalah orang yang misalnya berkeyakinan bangkit dari ruku itu bersedekap, ya. Mungkin antum belum lihat di masjid kita ini ya. Belum ada orang yang bangkit dari ruku bersedekap, karena memang anak sendiri berkeyakinan bangkit dari ruku tidak bersedekap. Walau memang terkadang itu anak sendiri ya kadang-kadang saja ya anak bersedekah, kadang-kadang jarang juga ya. Tetapi apa?
Ya, karena memang anak orang yang memilih pendapat menguatkan pendapat bangkit dari ruku itu tidak bersedekap, maka ya antum dapati di masjid kita ini ya tidak ada orang yang bangkit dari ruku itu bersedekap. Tapi tidak tertutup kemungkinan barangkali suatu ketika ada tamu dari mana, orang penuntut ilmu barangkali yang mungkin dia berkeyakinan bahwa bangkit dari ruku itu bersedekap. Kalau dia datang di sini dia sholat dia bangkit dari ruku bersedekap, jangan antum kaget, ya. Tetapi anak ingin katakan, ketika antum sampai di tengah-tengah masyarakat, yang masyarakat itu mayoritasnya bangkit dari ruku itu tidak bersedekap, maka antum tidak bersedekap, jangan bersedekap. Kenapa? Karena antum tidak bersedekap pun tidak berdosa. Ya, paham ya? Antum tidak bersedekah pun tidak berdosa. Maka dari itu antum ikut aja apa yang dilakukan oleh orang banyak itu, karena tidak berdosa juga. Jangan sampai antum paksakan diri di situ bersedekah, tapi ternyata kemudian orang lari dari dakwah yang antum sampaikan, maka tertutuplah peluang untuk menyampaikan dakwah. Ya. Begitu pula ketika antum sholat jenazah, misalnya antum orang yang mengamalkan sunnah, atau orang yang berpegang dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan sholat jenazah itu ada 5 kali takbir atau ada 7 kali takbir, misalnya ada 9 kali takbir. Lalu antum datang di mayoritas masyarakat, terutama di kita misalnya di Tehuru ini rata-rata ya, atau di Indonesia rata-rata orang sholat jenazah itu takbirnya cuma 4 kali. Jangan sok-sokan tampil beda, takbirnya mau 5 kali. Karena takbir 4 kali pun tidak berdosa. Ya. Paham maksud anak? Paham, takbir 4 kali pun tidak berdosa. Artinya apa? Kalau dihadapkan dengan 2 masalah, maka pilih yang paling gampang, selama yang gampang itu tidak berdosa. Ya, paling gampang di dalam bab ini kan termasuk dalam semua urusan ya. Paling gampang itu paling ringan dilakukan, atau juga paling menutup pintu terjadinya fitnah. Ya, mafhum ya? Begitu. Nah, misalnya ada perbedaan riwayat. Ada perbedaan riwayat tentang orang menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud dan tidak menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Tahiyat ya, bahasa kita hari-hari di sini bilang tahiyat. Ya, tapi anak belum terlalu ya, tasyahud. Nah, itu ada orang yang tasyahud itu menggerak-gerakkan jari, ada orang yang tasyahud tidak menggerak-gerakkan jari. Perbedaan perselisihan di sini terjadi perdebatan panjang dalam riwayat ini. Ya, di antara para ahli hadis ya, dan itu sudah dari tahun kapan, dari dulu itu sudah terjadi perselisihan pendapat. Hatta sekelas para ulama sekaliber Imam An-Nawawi, Al-Imam As-San'ani itu sudah ada perselisihan pendapat tentang masalah ini. Sampai pada ulama-ulama kontemporer di zaman ini abad 20 ini, di kalangan para ahli hadis pun terjadi perselisihan pendapat. Seperti Al-Alama Albani dan Al-Alama Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih, dua-duanya ulama ahlul hadis di abad ini berselisih tentang persoalan ini. Ya. Tetapi anak ingin katakan di sini bahwa terlepas dari perselisihan pendapat tentang riwayat itu, kalau antum datang di mayoritas masyarakat yang tidak menggerak-gerakkan jari, jangan tampil beda. Karena kalau antum tidak menggerak-gerakkan jari pun tidak berdosa. Kecuali misalnya kalau antum tidak gerak-gerakkan jari, sholat antum tidak sah misalnya. Oh, itu jangan, antum harus gerak-gerakkan jari di situ. Ya, karena berkaitan dengan kalau tidak gerak-gerakkan jari maka sholatnya tidak sah. Ya, tapi kalau antum tidak gerak-gerakkan jari pun aman-aman aja, sudah biar aja. Ya, paham ya? Nah, berbeda juga kalau misalnya itu perkara adalah perkara bid'ah, ya berdosa. Kalau bid'ah sudah masuk kepada perkara dosa. Misal ada orang tahlilan selamatan, oh ini pilih yang paling mudah, apalagi kuenya banyak, ya datang makan misalnya, kan pilih yang paling mudah Ustaz. Ya, bukan itu, ini perkaranya dosa. Ini perkaranya apa? Dosa. Jadi pilih di situ apa? Perhatikan di sini, selama yang mudah itu tidak berdosa, maka pilih yang mudah. Basyiru wala tunafiru, sampaikan kabar gembira, jangan membuat orang lari dari dakwah. Ya. Nah, demikian ya khawatiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ana sering tekankan dari nas-nas inilah terbentuk kaidah-kaidah. Para ulama mengatakan kalau dalam perkara-perkara yang di situ tidak ada hukum pasti tentang keharamannya,
Selama perkara itu bukan haram, maka dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada keumuman kebiasaan masyarakat. Ya, paham ya? Misalnya pikul jenazah itu tidak dikenal menggunakan keranda, tidak dikenal. Tidak ada dalam dunia Islam pikul jenazah itu pakai keranda, ada tutup tulisan Arab, jalan salawatan, itu tidak ada. Ya, cari di kitab manapun tidak ada kecuali kitab karangan sendiri. Ya, maka yang ada itu bagaimana ya? Yang ada udah jenazah dikafani, ditaruh di atas dipan, ya dipikul bawah, sudah tidak ada tutupan-tutupan keranda, itu tidak ada. Tapi kalau misalnya menggunakan tutupan itu tanpa harus berkeyakinan dengan tulisan-tulisan Arab, itu tidak ada, tapi biasa aja, sekedar untuk menghalangi dari panas misalnya atau hujan ketika bawa jenazah, di satu kampung berlaku seperti itu, maka tidak ada masalah, tidak berdosa. Ya, nah jangan paksakan, oh ini tidak boleh, ini tidak ada, ini kalau pakai ini berdosa, ini beda, tidak. Kecuali kalau di situ ada keyakinan bahwa supaya jenazah ini diringankan dosa-dosanya, keranda ini harus tulisan-tulisan Arab yang bertinta kuning, yang tidak tahu kita mau bacanya apa. Ya, nah, itu kalau kayak gitu, ada keyakinan begitu supaya meringankan dosa dan lain-lain, nah itu tidak boleh, lepas, tidak boleh pakai yang kayak gitu. Ya, yang biasa aja, selama tidak ada keterkaitan keyakinan tertentu. Ya, nah. Dan masih banyak lagi perkara yang berkaitan dengan urf ini. Maka di dalam perkara yang berkaitan dengan urf ini terkadang ada dua jenis manusia di sini. Ada manusia yang tasahul, menggampang-gampangkan, ada manusia yang ekstrim. Nah ini juga repot. Ekstrim dalam perkara-perkara urf ini juga repot. Ya, tapi menggampang-gampangkan juga repot. Maka dari itu Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah orang yang paling wasat, paling pertengahan, tidak ekstrim dan tidak menggampang-gampangkan. Ya, menjalankan agama ini lurus dan paling pertengahan. Paling apa? Paling pertengahan. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.